Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 manajemen BIS. Kami di sini akan membahas mengenai zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama kita masuk pada zakat. Menurut bahasa, zakat berarti membersihkan dan mensucikan diri. Nah, sedangkan zakat menurut syariah merupakan suatu bagian yang dikenakan ke atas harta yang diwajibkan kepada mereka yang berhak ketika telah mencapai nisab dan sempurna syarat atau mencapai nisab dan haulnya. Kemudian yang perlu digarisbawahi bahwasanya yang berhak menunaikan zakat adalah orang yang memiliki kekayaan yang hartanya itu telah mencapai nisab dan haul. Kemudian zakat merupakan simbol sekaligus pilar utama agama Islam, bahkan merupakan perekat persaudaraan antar sesama muslim. Harta juga bisa menjadi media kebaikan ataupun keburukan dalam waktu yang sama. Nah, ketika harta mampu dipergunakan dalam hal yang baik, maka insya Allah harta itu bisa menjadi harta yang barokah. Selanjutnya, hukum melaksanakan dan menunaikan zakat ialah wajib, karena zakat sendiri menempati posisi ketiga dalam rukun Islam. Sehingga, barang siapa yang menunaikan zakat merupakan orang yang di dalam hatinya terdapat iman. Nah, menurut Al-Qurtubi, ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat ialah dianggap sebagai salah satu sifat orang musyrik dan mengingkari hari kiamat. Nah, kemudian beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Jadi tidak semua orang atau tidak semua golongan itu bisa atau berhak menerima zakat, karena golongan yang berhak menerima zakat atau biasa disebut dengan asnaf telah diatur dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60. Itu ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang memang tidak memiliki harta, usaha, dan tenaga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya yang kedua itu miskin. Apa sih bedanya fakir dan miskin? Nah, kalau orang miskin adalah dia memiliki penghasilan, tetapi penghasilannya belum mampu mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidupnya, atau bisa dikatakan dia masih serba kekurangan. Kemudian yang ketiga yaitu amil zakat. Amil zakat ialah orang yang bertugas dalam mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat ialah mu'alaf. Mu'alaf atau orang yang baru dilunakkan hatinya sehingga dia masuk atau mengenal agama Islam. Nah, pasti yang orang mu'alaf itu berhak menerima zakat. Tujuannya ialah untuk mendukung penguatan iman dan takwa para mu'alaf dalam memeluk agama Islam. Kemudian yang kelima yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya bisa disebut juga dengan rikob. Hamba sahaya itu bisa juga disebut selain rikob adalah budak. Pada zaman Nabi sangat banyak orang yang menjadi budak atau hamba sahaya. Sehingga zakat digunakan untuk memerdekakan para hamba sahaya dari majikannya agar mereka bisa hidup bebas. Nah, mungkin jika pada saat ini bisa digunakan untuk melepaskan para muslim yang sedang ditawan oleh mereka. Selanjutnya yaitu adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang bisa disebut dengan golongan muslim. Nah, orang yang berhutang di sini tidak semua terus semata-mata orang yang berhutang bisa mendapat zakat, tetapi yaitu orang yang berhutang karena ada atau sesuai dengan syariat Islam. Misal dia memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti itu. Tetapi bukan lantas ketika dia untuk berfoya-foya, untuk judi, ini tidak bisa termasuk pada golongan orang yang berhutang. Selanjutnya yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah
orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar orang yang berperang secara fisik di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka yang menjalankan kebijakan untuk kemaslahatan umat, seperti berdakwah menyiarkan agama Islam, untuk kegiatan sosial lain seperti pendidikan dan kesehatan. Yang terpenting ialah ia sedang berjuang di jalan Allah. Selanjutnya, yang terakhir, yang ke-8 ialah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil merupakan orang yang dalam perjalanan, tapi di perjalanan tersebut ia kehabisan bekal untuk meneruskan perjalanannya, sehingga dia tidak mampu meneruskan perjalanannya. Nah, maka dengan itu dia berhak untuk menerima zakat, tetapi dengan catatan bahwa perjalanan yang dia dilakukan bukanlah perjalanan yang mengandung maksiat. Pembayaran zakat dapat dilakukan atau disalurkan melalui lembaga amil zakat, baik dari swasta maupun negeri. Negeri biasa kita tahu dengan Basnas, itu Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kalau swasta bisa kita salurkan di banyak tempat yang biasanya disebut dengan KAS atau lembaga amil zakat, atau bisa kita berikan pada masjid-masjid yang telah menerima atau menghimpun zakat, atau bisa juga disalurkan secara mandiri terhadap orang-orang di sekitar kita yang kita tahu masuk kepada 8 golongan asnaf. Tetapi akan lebih baik jika disalurkan melalui lembaga amil zakat karena lebih terperinci dan tercatat dengan baik. Nah, dalil-dalil terkait kewajiban zakat diantaranya ada pada surat At-Taubah ayat ke-103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian ketentuan nisab zakat penghasilan, yaitu ketika dalam jangka waktu 1 tahun atau hawanya telah mencapai 1 tahun, penghasilan seseorang setara atau mencapai nisab 85 gram emas, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan yang dia miliki. Nah, seperti banyak yang kita ketahui, zakat itu terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Tetapi pada zaman kontemporer atau zaman modern ini, makin banyak zakat-zakat yang berkembang menyesuaikan kemajuan zaman. Di antaranya ada zakat reksadana, zakat perkebunan, zakat saham, zakat profesi, zakat perusahaan, bahkan hingga zakat pertambangan. Kemudian kita masuk pada infak. Infak sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu anfaqo, yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Infak secara mudahnya dapat dimaknai dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kebaikan, seperti umroh, menafkahi istri, dan masih banyak lainnya. Infak sendiri tidak memiliki batasan ataupun syarat tertentu dalam mengamalkannya. Infak juga tidak terkait pada siapa yang berhak menerima atau siapa yang harus memberi. Infak memang bukan suatu kewajiban namun sebuah anjuran, karena hukum infak adalah fardu kifayah. Terlepas dari apa yang menjadi kewajiban dan anjuran, alangkah baiknya sebagai umat muslim kita dapat menyempurnakan pilar-pilar agama dengan baik dan benar. Karena bukan hanya keuntungan saja yang bisa kita dapat, tetapi juga keberkahan yang tak ternilai harganya untuk bekal di akhirat nanti. Yang terakhir ada sodaqoh atau sedekah. Secara etimologi, kata sodaqoh berasal dari bahasa Arab as-sodaqoh, yang maknanya memberikan sesuatu tanpa ada imbalannya, semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian lain, sedekah juga merupakan spontanitas atau sukarela untuk memberikan kepada yang membutuhkan.
Nah, jika infak tadi memiliki cakupan yang luas, maka sedekah memiliki cakupan yang lebih luas lagi karena tidak terbatas pada siapa yang akan menerima sedekah yang kita berikan, tetapi sedekah yang kita berikan itu juga tidak terbatas pada uang dan materi saja. Jadi bisa berupa kebaikan, senyum, dan moral sosial. Misal, kita bisa bersedekah kepada selain manusia. Jadi kita bisa bersedekah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Seperti contohnya kita bisa memberi makan kucing yang ada di jalan, kita bisa merawat tumbuhan seperti itu, atau mungkin yang lain kita bisa membantu teman kita dalam kesulitan ketika memahami pembelajaran, atau hal yang sangat sederhana yaitu kita bisa memberikan senyum yang ikhlas kepada saudara muslim sesama kita. Jadi hal itu pun sudah bisa dianggap sedekah asal tujuan kita adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa imbalan sesama manusia. Hikmah bersedekah juga tidak kalah utama sama halnya seperti infak. Antara lain merupakan realisasi iman kepada Allah, kemudian merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam, dan juga untuk menolong dan membantu orang yang membutuhkan meskipun tanpa harta maupun materi. Ketiga pilar Islam yang telah disebutkan bukanlah sebuah bahasa asing yang hanya melintas dalam pendengaran setiap manusia, akan tetapi sudah membumi dan hampir dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang tidak harus mengeluarkan hartanya, akan tetapi setiap orang memiliki kadar dan kesanggupan yang berbeda dan tidak sama ukurannya. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai dan mentolerir kepada kesanggupan tersebut. Paling tidak, jika kita tidak mampu berbuat baik, maka janganlah berbuat jahat. Jika tidak mampu berinfak, maka sedekahlah dengan senyuman. Karena semua senyuman yang tulus kepada sesama manusia akan membawa kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan mengantar kepada kesejahteraan. Dan di dalam harta kita juga terdapat hak orang lain di dalamnya loh. Jadi tunaikanlah zakat, sempurnakanlah infak, dan berberilah sedekah. Maka niscaya kita akan menjadi orang yang mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bukanlah aib itu terdapat pada orang yang kikir, akan tetapi aib itu terdapat pada orang yang pelit. Sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dan kita pelajari sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan senantiasa dalam kehidupan kita bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun ada kesalahan dalam pemaparan materi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.